Ada 4 orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya penyebaran vir COVID-19 di muka bumi ini. 1. Jokowi. 2. Tito Karnavian. 3. Yang paling parah adalah Fadil, Kapolda Metro Jaya yang baru diangkat kemarin. Kemudian yang keempat adalah Haruna Patriadi, seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seharusnya Jokowi, Tito Karnavian, dan Fadil, Irjen Fadil, saat ini Irjen dia pangkatnya, waktu menangkap saya masih Brigjen, berpikir berkali-kali lipat untuk menangkap saya dan kemudian menghinakan saya, menjadikan saya sebagai seorang terpidana. Dia harus menggunakan segenap kecerdasannya ketika menangkap orang seperti saya. Saya adalah seorang pakar virus. Pakar virus. Saya adalah orang yang paling pakar di muka bumi saat ini dalam olah rekayasa perang biologi. Sayalah. Namun gobloknya Jokowi, Tito Karnavian, Fadil, lah kok semena-mena nangkap saya kayak nangkap maling. Kemudian ya saya dihinakan sedemikian rupa. Saya tidak terima dong. Saya ilmuwan, pinter, pakar dunia gitu loh. Terbukti apa yang saya lakukan di Indonesia ini, saya dengan mikroorganisme hasil rekayasa saya pun dalam beberapa dekade mampu menghentikan kebakaran lahan gambut yang kerap terjadi di Indonesia yang asapnya sampai ke Singapura sana. Saya ditangkap. Negara tidak berterima kasih sama sekali dengan apa yang telah saya sumbangsikan untuk negeri ini. Malah saya dipenjara oleh bangsat ini. Nah, harusnya Fadil sebagai pelaksana tugas bijaksana, sopan santun, dan tidak arogan untuk kemudian menjadikan saya sebagai terdakwa. Dia harus berpikir di depan dia itu bukan orang goblok, bukan orang yang sedang berhalusinasi tinggi. Di depan dia yang sedang dia tahan itu adalah seorang yang pakar, benar-benar pakar virus. Kemampuannya bisa menggoyang dunia. Anda bayangkan senjata biologi itu bisa menggoyang dunia. Buktinya sekarang. Harusnya si Fadil berhati-hati ketika bersikap terhadap saya. Karena kalau saya marah, kalau saya nggak senang, kemudian muncul dendam, kan berbahaya. Namun karena arogansinya rezim ini tetap menghantarkan saya menjadi pesakitan hingga saya dipenjara di lapas Cipinang. Kemudian di persidangan saya ulangi lagi ucapan saya kepada hakim yang ketika itu dipimpin oleh Haruno. Saya katakan kepada dia, saya minta 2 jenis hukuman yang adil bagi saya menurut saya, yaitu 1, lepaskan saya dari segenap tuduhan. Mari sama-sama membangun bangsa dan negeri ini. Kalau tidak, hukum mati saya. Sebab saya manusia biasa yang tidak bisa menjamin. Saya punya dendam. Kalau saya dendam dan kemudian saya membalaskan sakit hati saya, bisa habis dunia ini. Itulah kalimat yang saya maksudkan dulu. Kita buka peperangan ini. Ternyata Polri membuka peperangan ini, ya kan? Dan saya dulu sering katakan, saya sendirian melawan orang sebumi, saya nggak akan pernah mundur dan saya pasti akan memenangkan pertempuran itu. Saya tidak sedang berbicara berdasarkan akal halusinatif. Saya berbicara berdasarkan kemampuan saya. Namun dianggap saya gila mungkin, ya kan, oleh mereka. Ya, akhirnya Haruno memvonis saya 2,3 tahun. Dia juga akhirnya
mengesampingkan upaya-upaya saya untuk membela diri dan melepaskan diri dari jeratan hukum tersebut. Bahkan saya menawarkan agar mari sama-sama membangun bangsa dan negeri ini. Ditiadakan oleh Haruno, dihukum saya 2,3 tahun. Saya seorang ilmuwan, bos, pakar berang biologi, di penjara 2,3 tahun. Saya berada di dalam penjara, di situ saya bertemu dengan napi-napi yang menderita HIV/AIDS, dengan yang napi-napi yang berpenyakit dengue, berpenyakit cacar, dan saya membawa di dalam video saya itu saya pernah menelan bios 44 yang merupakan agen mikroorganisme yang bisa menyumbat lahan gambut sehingga oksigen tidak bisa masuk. Dari mikroorganisme yang berkembang di tubuh saya, kemudian saya rekayasakan dengan virus HIV/AIDS yang ya dapatkan di dalam penjara, dengue jadilah yang namanya virus menjelang Imlek COVID-19 yang saat ini menjadi sangat menakutkan di muka bumi ini. Jadi untuk meminta pertanggungjawaban, siapa yang paling bertanggung jawab itu? Jokowi, Tito Karnavian, Fadil, dan Haruno. Silakan masyarakat bumi menuntut 4 orang ini. Kalau masyarakat bumi membenci saya, memerangi saya, ya saya pun tidak mundur, nggak takut saya melawan 1 orang bunuh Tamim Pardede. Tapi kalian tidak akan bisa mendapatkan antivirus daripada virus yang telah tersebar tersebut, karena sesungguhnya virus tersebut termasuk kelompok virus yang bersifat imunopatogenesis, sehingga tidak akan pernah ada antivirus dan tidak akan pernah antibodi mampu melawan serangan daripada virus tersebut. Akhir kata, saya tutup dengan asma Allah Al-Jabbar wal Qahar, Allah yang maha pemaksa dan maha kuat, yang telah berkarya melalui Tamim Pardede menggoyang bumi ini, di mana seorang Tamim Pardede, seorang menggoyang bumi ini segoyang-goyangnya, sebentar lagi hancur. Keselamatan bumi ini ada di tangan Tamim Pardede sekarang, karena hanya Tamim Pardede yang memiliki yang sangat paham bagaimana cara mengatasi pandemi ini. Demikian, terima kasih. Salam dari saya, pemimpin utama di Allah World Order. Mikroorganisme yang berfungsi mempercepat pembusukan material organik dalam meningkatkan kadar pH tanah di lahan gambut. Kedua, Nusantara Gapo 44 yang merupakan busa pemadam anti api yang mampu menghemat air dengan hanya menggunakan 1% dari kebutuhan dalam pemadaman kebakaran. Sementara yang ketiga, Gapo Oil 44, inovasi bahan bakar 100% nabati yang berasal dari limbah sawit dan oli bekas yang dipergunakan dalam operasi tim Satgas Karhutla Sumsel, setara solar dan bensin. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 3 Oktober meninjau proses pembuatannya. Jadi bios ini dibuat terkait daripada pengalaman sering terjadinya kebakaran lahan gambut. Saya membuat satu formulasi sehingga lahan gambut tidak lagi mudah terbakar. Akhirnya saya buatlah yang namanya bios 44 ini, yang fungsinya untuk merubah, meningkatkan kualitas lahan gambut menjadi lahan layak tanam tanpa melalui proses pembakaran pada awalnya. Bios 44 ini merupakan agen yang akan semakin naik sehingga mendekati normal menjadi 6 sampai dengan 7.